hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagi kalian yang merasa terhibur dengan video ini, bantu share juga ya, agar channel ini bisa berkembang. Buat teman-teman yang udah pernah nonton video aku ucapin terima kasih. Buat yang baru nonton video aku ucapkan selamat datang dan terima kasih juga sudah mengunjungi YouTube channel aku. Halo semua, hari ini aku akan bercerita tentang kejadian seram di SMP aku dulu. Pada suatu hari, karena sekolah aku swasta, dulu SMP aku itu sekolahnya siang. Berangkat sekolah itu kami biasa jam 12 siang. Nah terus kami itu masuknya jam 1. Masuk kelas itu mulai dari jam 1, jam 12 itu udah berangkat ke sekolah. Pada jam pertama kami itu mulai belajar nih. Tiba-tiba ruangan. Nah, pada hari itu singkat cerita, jam pertama mata pelajaran dimulai. Jadi kami mulai masuk ke ruangan masing-masing dan belajar. Pada saat pertengahan jam pertama belajar, kami kaget dong dengar teriakan dari kelas sebelah. Sekolah aku itu swasta, jadi ruangan itu kelas 1-nya itu cuma ada satu ruangan, terus kelas 2 juga satu ruangan, terus kelas 3-nya juga satu ruangan. Jadi setiap kelas itu cuma ada satu ruangan. Nah, pada saat itu kami sedang belajar kan, jadi ada suara teriakan kayak gitu, otomatis kaget kan. Teriak-teriak kayak ya teriak orang kesurupan pada umumnya lah. Jadi karena kaget, guru kami ini tetap nyuruh kami diam di kelas tersebut, di ruangan tersebut. Guru kami ke ruang sebelah, padahal ruang sebelah itu sedang ada gurunya juga, jadi datang ke situ. Pas guru kami datang ke situ, ternyata di situ ada kakak tingkat yang kesurupan. Nah, jadi balik lagi guru kami itu ke kelas biar kami ini dia maksudnya di situ. Nah, pas guru kami mau balik itu sampai di depan pintu gitu. Pada saat guru kami itu pengen balik ke kelas kami untuk memberitahu kalau memberitahu kami semua kalau yang di kelas sebelah itu lagi kesurupan agar kami nggak keluar dari kelas. Tiba-tiba dalam kelasku itu ada cewek yang kesurupan juga, langsung kejang-kejang gitu. Otomatis karena dia kesurupan, jadi satu kelas ini panik, berlarian semua kayak gitu, sampai akhirnya itu di depan pintu sampai guling-guling, termasuk aku sendiri. Aku sampai nabrak kawan aku, sampai keguling-guling. Karena sekolah kami itu depannya langsung tanah, terus agak jurang gini, agak miring naik ke dataran kayak gitu. Nah, jadi karena pada kaget semua, lari dong keluar semua kayak gitu. Jadi yang kesurupan ini tadi satu orang, jadi ditangani lagi sama guru. Nah, yang berhamburan keluar ini lagi ternyata ada lagi yang kesurupan. Jadi semua di situ udah kesurupan. Kan aku di situ waktu itu kelas 2. Nah, terus karena di kelas 3 sama kelas 2 ini ada yang kesurupan, tiba-tiba lagi yang di kelas 1 tadi ada teriak-teriak. Jadi semua itu kesurupan. Banyak banget. Jadi guru-guru pada bingung, terus anak-anak cowok cuma yang bisa membantu kayak gitu, karena kami yang cewek, waktu itu aku bantu teman aku, tapi guruku marah karena katanya kalau anak cewek itu takutnya cepat kayak terjangkit kayak gitu loh. Nah, jadi bingung dong semua. Beberapa jam kemudian dipanggil lah kayak orang pintar di situ, di kampung situ. Nah, terus yang kesurupan ini tadi udah sembuh lah, maksudnya udah keluarlah roh jahat, ku bilang yang roh itu tadi lah kayak gitu. Nah, terus gak beberapa lama kemudian kan si bapak yang nyembuhin ini tadi pulang. Terus pas pulang itu bapak ini yang kesurupan yang pertama ini tadi kesurupan lagi. Kesurupannya lebih parah daripada yang pertama. Jadi semua ketakutan, teriak-teriak karena dia kayak pengen ngebunuh guru, ada satu guru kayak gitu. Nah, terus yang lain disuruh pulang. Jadi berhamburan lah semua barang-barang yang di kelas tadi kami ambil kayak gitu. Nah, jadi kan karena kesurupan semua itu pada pulang. Nah, terus yang di jalan tadi juga ada lagi yang kena. Jadi bapak itu dipanggil lah lagi. Udah selesai ceritanya, ini udah sembuh semua kayak gitu. Nah, terus besok sekolah lagi dong kayak biasa,
sekolah lagi. Nah, belum belum masuk ruangan, yang kesurupan kemarin kesurupan lagi. Jadi kayak terus-terusan kayak gitu kesurupan. Nah, yang di kelas kami itu ada beberapa orang yang kena, 3 atau 4 orang kesurupan lagi. Jadi nggak jadi masuk lah ini yang di kelas kami kan. Nah, terus ternyata kakak tingkat itu yang kesurupan kemarin kesurupan lagi dong. Kesurupannya itu lebih parah daripada hari sebelumnya, sampai kayak badannya itu terbang melayang kayak gitu kan. Dia kesurupan dipegangin sama anak-anak cowok yang megangin itu nggak cuma 1 atau 2 orang, banyak, hampir 6 orang kan, hampir 6 orang. Nah, jadi megangin kakak ini tangan, kaki, pundak, semua dipegangin kayak gitu. Jadi tapi kakak ini tuh kayak makin kuat kayak gitu loh. Jadi sampai badannya itu terangkat, sampai terangkat yang kayak orang, kayak di film-film lah, beneran kayak gitu sumpah. Jadi saking paniknya kan, yang cowok-cowok juga jadinya pada takut kayak gitu. Dilepaslah kakak itu, kayak terbang-terbang lah di ruangan itu sampai guru kami datang. Karena kami sekolah itu apa namanya, gurunya itu kan dari kota kayak gitu kan, kami di desa kayak gitu. Nah, jadi pas gurunya datang, disitulah diapain, diobatin apa, dipanggil lagi bapak yang kemarin. Nah, terus ternyata diperiksa kayak orang pintar kayak gitu. Dibilang bapak ini ada kumpulan siswa sini katanya yang main-main kayak gitu. Jadi pas sadar orang kakak tingkat ini, ditanyain lah apa yang sebenarnya mereka kerjain. Ternyata mereka tuh main jelangkung. Bayangkan di sekolah main jelangkung kayak gitu. Nah, terus mereka main jelangkung itu gimana ya, katanya sih untuk coba-coba. Nah, terus boneka jelangkungnya itu ternyata dari gantungan tas kakak ini tadi. Mereka tuh ada beberapa orang, sekitar 6 atau 7 orang kayak gitu, satu geng. Mereka yang main ini tadi. Nah, gantungan tas itu diambil lah sama si bapak ini. Nah, yang lebih parahnya lagi, kan sekolah kami itu di kayak kayak desa, tapi apa ya, di belakangnya desa kayak gitu loh, biar jauh dari keramaian kayak gitu loh intinya. Terus sekolahnya itu juga dekat sama kuburan. Kira-kira berapa meter ya, kayak ini sekolah kayak gitu, ini sekolah, terus ini kayak jalan gitu mutar. Nah, sebenarnya kuburan itu tepat di belakang sekolah kami ini, tapi ada jarak lumayan jauh sih, kira-kira 5 menit atau 6 menit kayak gitulah kalau jalan kaki. Nah, terus di sini tuh lapangan bola. Nah, makam di kuburan ini kan banyak, itu kuburan pemakaman umum lah yang semuanya di situ. Nah, itu lebih parah lagi. Terus sekolah kami itu depannya itu hutan, kayak kebun karet punya orang di situ loh kayak gitu. Nah, dari situlah ketahuan apa penyebabnya yang sampai kayak gitu tadi. Nah, terus ada salah satu kawan di kelas aku itu, semenjak kejadian itu dia terus kayak kena penyakit kayak gitu, penyakit apa ya namanya, kejang-kejang, tapi sampai mulutnya berbuih-buih kayak gitu. Nah, terus seminggu terus-terusan seperti itu. Kakak tingkat ini tadi yang sampai terbang-terbang itu, sampai kadang tuh nyakar-nyakar kepalanya. Pokoknya dia sampai kayak ngapain dinding kayak gitu pakai kukunya gitu loh. Jadi sampai parah banget lah. Pokoknya parah. Terus dari kejadian itu juga ternyata kayak penunggu sekolah itu tuh marah kayak gitu, ngapain kalau dari yang kesurupan ini ngomong kan, yang kesurupan ini kayak ngomong gitu kan, jadi kedengaran semua. Yang kesurupan ini ternyata dia bilang mereka tuh kayak ngebangunin dia lagi, kayak gimana ya, manggil kayak gitu tanpa ngasih dia apa-apa. Jadi dia marah, terus
udah mereka panggil, mereka manggilnya setengah-setengah kayak gitu loh, maksudnya kayak dia tuh dipanggil main-main kayak gitu loh, maksudnya kayak gimana sih kalau ya kamu sendiri dipanggil terus kayak dicuekin gitu kan, marah kan. Nah kayak gitulah. Aku panggil nih kayak gitu, tiba-tiba nanti kamu nyahut, aku nggak ngeladenin lagi kan, nggak lucu. Nah terus dari situ kakak tingkat ini nggak dibolehin lagi sekolah, pokoknya yang semua kesurupan nggak dibolehin lagi sekolah, maksudnya disuruh istirahat di rumah untuk seminggu kayak gitu. Udah lewat, mereka ini nggak sekolah, nggak ada lagi kejadian. Masuk mereka sekolah, balik lagi dong. Balik lagi kesurupan kayak gitu, sampai uh, aku nggak tahu ini benar atau enggak, karena yang kesurupannya itu banyak banget. Jadi pas dalam kelas kejadian lagi kayak kami yang tadi, pas lagi belajar kayak gitu, kami tiba-tiba ada yang kejang-kejang kayak langsung ngamuk-ngamuk kayak gitu loh. Jadi kabur lagi satu kelas, sampai ada yang guling-guling tabrak-tabrakan karena kaget, walaupun cowok kan namanya kaget. Nah sampai guling-guling tabrak-tabrakan kayak gitu. Nah terus kata yang kawan-kawan aku ini, kan aku yang pertama kali lari pertama kali kabur sampai jatuh-jatuh kayak gitu. Nah karena aku takut, pas sekolah ini tadi kan dibilang tante aku, kan aku waktu itu tinggalnya ikut tante aku. Nah terus dibilang kayak gini, uh, uh, apa namanya, kalau nanti ada yang kesurupan, kata tanteku, kamu langsung pulang aja, lari, biarin aja tas kamu ditinggalin kayak gitu. Jadi aku lari dong pulang. Nah terus ada teman aku pas yang satu satu sekolah sama aku juga, lewat depan rumah tante aku lagi duduk-duduk karena aku takut banget, soalnya kesurupannya itu emang benar-benar ngeri loh, sampai yang misalnya kita mau nolongin nih, kita tuh sampai mau dibunuh gitu loh, mau yang dicekek, pokoknya ngeri lah. Sampai makanya sampai guruku tuh ada yang dia bawa terasi kayak gitu dari rumahnya sendiri, dia bawa terasi, dia taruh di ember, dia leburin untuk disiram, katanya kan setan takut sama terasi, nggak tahu betul atau enggak ya, itu kata guru aku dulu. Nah terus kawan gue ini datang, lah katanya, kamu tadi nggak sekolah kah? Aku sekolah, aku bilang, tapi aku tadi duluan keluar. Oh iya kah, katanya kayak gitu. Iya, aku bilang. Nah terus aku tanya dong, gimana yang kesurupan tadi, udah selesai kah, aku bilang. Belum lah, katanya, makin parah. Kenapa nggak pulang mereka? Karena pengen lihat itu tadi kan, penasaran kayak gimana sih. Sampai terbang loh kayak di film horor beneran kayak gitu. Nah terus kata kawan gue ini, si yang kesurupan ini, yang di dalam badannya ini tadi, bilang kayak gini, dia tuh pengen makan, kayak minta sesajen gitu loh. Terus dia tuh marah katanya sama anak yang baju merah, aku nggak tahu siapa yang dimaksud. Katanya waktu mereka yang main jelangkung ini tadi, nah ada salah satu dari mereka tuh yang pakai baju merah. Aku nggak tahu yang baju merah ini siapa, kakak ini, yang kakak yang terus kesurupan ini, atau yang mana. Soalnya mereka ada 7. Jadi karena kejadian itu di sekolah kami sampai dibuat kayak ritual ritual pengusir setan kayak gitu loh, sampai yang memang dikasih sesajen apa segala macam. Karena guru-guru kami juga takut kan, karena sampai yang menurut aku sih parah banget ya kesurupannya, sampai yang kayak terbang kayak gitu. Nah terus udah dikasih lah sesajen ini, kami nggak dibolehin dong sekolah selama 1 mingguan juga rasanya. Iya, 1 minggu kami nggak sekolah. Terus pas kami masuk sekolah lagi, memang nggak ada kejadian lagi kayak gitu pada hari pertama sekolah ya. Misalnya hari ini hari Senin itu nggak kejadian apa-apa masih. Nah terus besok sekolah lagi kami, kejadian lagi. Nah waktu kejadian ini uh, kayak gimana ya, yang kesurupan ini, yang kakak tingkat yang terus kesurupan ini tadi, sama yang ada lagi yang kesurupan yang kayak berantem. Kami tuh nggak ngerti ya, maksudnya orang kesurupan kok bisa berantem kayak gitu. Nah jadi
karena kami udah terbiasa kayak gitu lihat yang kesurupan terus selama beberapa minggu yang lalu kan, terus-terusan pokoknya hampir tiap kami sekolah pasti ada yang kesurupan. Jadi kami tontonin jadi kami bilang kayak gini, kok nggak berhenti berhenti kayak gitu. Nah, yang pas yang kesurupan yang baru ini, mereka tuh kayak nggak bisa ngomong tapi kayak saling kayak gitu loh, kayak ya orang kesurupan yang nggak ngomong tapi yang kayak punya amarah besar banget kayak gitu, sampai pokoknya kakak tingkat sama yang cewek yang satu ini tadi tuh luka-luka lah karena main cakar-cakaran kayak gitu kan. Nah terus habis kejadian itu ternyata aku nggak tahu ya benar atau enggak ini, katanya di bawah kelas kami itu, di bawah sekolah, di bawah kolong sekolah, ada satu, yang untuk mereka main jelangkung ini tadi dikubur. Aku nggak tahu apa bendanya tapi mereka kubur di situ. Makanya roh-roh yang datang ini tadi kayak nggak mau pergi kayak gitu loh, karena itu masih mereka simpan di situ. Nah dari situ juga aku banyak belajar kalau jangan deh main sama hal-hal yang kayak gitu, terutama lagi di sekolah. Jadi kita tuh kayak ngerugiin banyak orang gitu loh. Orang kan ke sekolah itu pengen belajar, pengen sekolah dengan tenang, bukannya ini ke sekolah main jelangkung. Coba aku nggak ngerti sih pemikirannya kayak gimana. Nah setelah terus kesurupan kakak tingkat ini tadi, dia tuh kayaknya berhenti deh sekolah, soalnya aku nggak pernah lihat dia lagi setelah kejadian yang terakhir itu. Nah terus yang satu ini dia juga nggak sekolah, tiba-tiba kayak nikah kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti maksudnya kesurupannya tuh kayak gimana. Nah dari semenjak mereka berdua ini nggak pernah lagi ke sekolah itu jadi kayak aman, nggak pernah kesurupan lagi, nggak pernah yang kayak gimana gimana lagi. Tapi teman aku yang kayak sakit semenjak kesurupan itu tuh masih berlanjut sampai dia SMA. Nah terus aku kasihan sih sama teman aku ini, nggak tahu karena dia sakit tuh karena efek dari suka aku nggak ngerti ya, maksudnya kayak gini, dia tuh sakitnya karena yang terus kesurupan ini tadi, yang kejadian kesurupan ini tadi, atau karena mungkin hal lain kayak gitu. Nah dari cerita aku ini aku cuma mau bilang jangan deh main sama hal-hal yang kayak gitu, jangan nyusahin hidup sendiri gitu loh. Kerjain yang benar-benar aja, yang lurus-lurus aja, yang nggak bisa merugikan siapapun termasuk diri kamu sendiri. Kalau kayak gitu kan kamu ngerugiin orang lain, dirimu sendiri. Kesurupan kan yang sakit kamu, bukan orang lain. Terus kalau kamu kayak gitu di sekolah, yang rugi kan banyak, guru rugi, teman-teman rugi. Mereka tujuannya kan mau sekolah, bukan mau yang untuk terus menyaksikan kesurupan itu. Terus aku juga mau bilang jangan sekali-kali mencoba hal yang kayak gitu, yang nggak penting sama sekali. Sekian video aku hari ini. Videonya cukup segini dulu, ceritanya juga segitu aja karena nggak ada kelanjutannya lagi setelah kakak tingkat. Dan aku lupa yang satunya ini adik tingkatku atau satu kelasku. Pokoknya dia udah semenjak mereka berdua tuh nggak ada di sekolah itu lagi, sekolah itu nggak pernah lagi kesurupan sampai aku lulus. Sampai sekarang juga aku nggak pernah lagi dengar ada kata-kata siswa yang kesurupan di sekolah tersebut. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye!